Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين كل منهم الصحابة أجمعين وإلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di majlis kita di malam hari ini. Semoga setiap langkah kita dicatat sebagai amal kebaikan buat kita semua. Dan semoga didekatkan kita semua kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Dan ditetapkan selalu dalam jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam ta'lim kita yang lalu, musannif telah menyebutkan tentang solat-solat sunnah yang rawatib, baik yang muakkad atau ghair muakkad. Juga disebutkan solat sunnah witir, di mana dikatakan bahwa paling sedikitnya 1 rakaat, minimal kesempurnaan dari salat witir 3 rakaat, yang lebih baik dari itu 5 rakaat, yang lebih baik lagi 7, yang lebih baik lagi 9, paling banyaknya 11 rakaat. Dan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan, boleh dilakukan atau ada 2 cara dalam melakukan sholat witir. Cara yang bersambung dan cara yang terpisah. Bersambung artinya menyambungkan rakaat terakhir dengan rakaat yang sebelumnya. Terpisah artinya memisahkan rakaat yang terakhir dengan rakaat yang sebelumnya. Dari 2 cara tersebut, yang afdal adalah cara yang fasal, cara yang terpisah.
yaitu memisahkan rakaat yang terakhir, satu rakaat yang terakhir dengan rakaat yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau melakukannya 3 rakaat, maka 2 rakaat kemudian salam, baru 1 rakaat lagi dan salam. Itu cara yang terpisah. Kalau 5 rakaat, boleh 4 rakaat langsung dengan 1 kali salam, kemudian tambah 1 rakaat lagi secara terpisah. Itu juga termasuk cara yang bersambung. Begitu juga dengan 7 rakaat, 9 rakaat dan 11 rakaat. Dan kalau kita mau melakukan dengan cara yang bersambung, yaitu 3 rakaat dengan 1 salam. Ya. Hanya saja kemarin sudah kita sebutkan agar ketika kita melakukan dengan 3 rakaat 1 salam, tidak duduk untuk tasyahud awal, agar membedakan sholat witir itu dengan sholat maghrib. Ya. Jadi tidak tasyahud awal ketika 3 rakaat dengan 1 salam. Dan Nabi SAW sebagaimana sudah kita sebutkan hadisnya kemarin, menganjurkan agar yang tidak biasa bangun di waktu malam tahajud melakukan sholat witirnya langsung setelah sholat isya. Ya. Tapi kalau dia punya kebiasaan tahajud bangun malam, maka yang afdol adalah mengakhirkan atau menunda sholat witirnya sampai nanti ketika dia lakukan sholat tahajud. Nah, Nabi SAW mengatakan, man khafa an la yaqum akhiral lail falyutir awalah. Siapa yang takut untuk tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya berwitir di awal malam. Pada isya, setelah melakukan ba'diyah isya, ya, 4 rakaat. Ya, dan 4 rakaat itu menyamai Lailatul Qadar. Siapa yang menjaga 4 rakaat setelah isya, kata Nabi SAW, ta'dilu bihinna Lailatul Qadar, akan menyamai dengan 4 rakaat itu bangun di Lailatul Qadar. Nah, setelah ba'diyah isya baru kita witir. Ya. Baru kita witir. Wa man tama'a ayyaguma akhirahu atau akhiruhu falyutir akhirul lail. Siapa yang menginginkan bangun di waktu malam, maka hendaknya dia witirnya di akhir malam. Fa inna salata akhirul lail masyhudah. Karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Kalau dia lakukan sholat itu setelah tidur, witir itu setelah dia tidur, maka witir itu juga dihitung sebagai tahajud. Seperti sudah kita bilang minggu lalu, bahwa sholat apapun yang dilakukan setelah kita tidur, maka dihitung sebagai tahajud. Baik fardu, baik qadha fardu, nafil mutlak, ba'diyah isya misalkan, rawatib atau apapun, sholat apapun yang kita lakukan ketika kita bangun di waktu malam, dihitung sebagai tahajud. Ya. Dan juga sudah kita sebutkan, bagi yang melakukan witirnya di awal malam, dia boleh menambah ketika dia bangun di akhir malam,
dengan bilangan yang genap, rakaat yang genap. Ya, kalau dia sudah sholat witir 3 rakaat setelah Isya, kemudian tidur, bangun nanti jam 3, jam 4 menjelang subuh, dia boleh menambah dengan bilangan yang genap, tidak mengganjilkan lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, Nabi bilang la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan dianjurkan untuk membaca di rakaat pertama, kalau dia lakukan 3 rakaat, Al-A'la, surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua Al-Kafirun. Di rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, Muawwidhatain ya. Itu yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika sholat witir bacaannya. Kalau dia mau 5 rakaat, ya baca surat-surat yang lain nggak apa-apa. Cuma di 3 rakaat itu yang diriwayatkan. Kalau dia mau 7 rakaat, baca di rakaat pertama yang lain, surat-surat yang lain. Ya. Kemudian juga musannif menyebutkan ada 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan selain sholat sunnah yang rawatib, yang mengikuti fardu. Yang pertama kata musannif, ahaduha sholatul lail, sholat malam atau kita bilang tahajud ya. Dan sholat sunnah mutlak yang dilakukan di waktu malam lebih afdal daripada di waktu siang. Ya. Dan sholat sunnah yang dilakukan di pertengahan malam lebih afdal daripada yang dilakukan di akhir malam. Ya. Jam 1, jam 2 itu lebih afdal daripada yang dilakukan di akhir malam. Jam 4 misalkan. Kenapa? Karena lebih berat. Nah, lebih berat. Ya. Itu musannif katakan bagi orang yang membagi malamnya menjadi 3. Wa hadza liman qassama al-lail atslatsa. Ini bagi orang yang membagi malamnya menjadi 3. Awal, tengah, dan akhir. Adapun orang yang membagi malamnya menjadi 2, maka sholat sunnah yang dilakukan di akhir malam lebih afdal daripada yang di awal malam. Kalau dia bagi malamnya menjadi 2. Yang lebih afdal dari itu semua adalah yang membagi malamnya menjadi 6. Ya. Yang membagi malamnya menjadi 6 waktu. Maka di 3 waktu yang pertama dia tidur, ya, kemudian dia bangun di waktu yang keempat dan kelima, kemudian tidur lagi di waktu yang keenam menjelang subuh. Itu yang lebih afdal, yang paling afdal. Kalau kita hitung malam itu mulai dari Isya ya, jam 7 sampai subuh, berarti ada
Berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 9 jam. 9 bagi 6 berapa? 1,5 jam. Ya. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 ya. Ya, 1,5 jam. Maka 4,5 jam yang pertama, 1,5, 1,5, 1,5 dari jam 7 sampai atau habis Isya sampai jam 12, setengah 1 dia tidur, jam 1 dia tidur, jam 1 dia bangun. Ya. Jam 1 sampai jam 4 dia sholat, jam 4 tidur lagi sampai subuh. Itu yang paling afdol. Ya, asal subuhnya nggak ketinggalan. Ya, itu yang paling afdol. Kenapa paling afdol? Karena lebih berat. Karena lebih berat. Ya, al-ajar ala qadril masyaqqah. Upah itu sesuai dengan kesulitan pekerjaannya. Kesulitan pekerjaannya makin berat, upahnya makin gede. Ya, pahalanya makin besar. Dan juga sudah kita sebutkan kemarin tentang kisah Sayyidut Ta'ifah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi yang dilihat oleh seseorang dalam mimpinya setelah dia meninggal, dan dia bilang, apa yang bermanfaat, apa yang dilakukan Allah terhadapmu, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan terhadapmu wahai Junaid, wahai pemimpinnya para wali. Dia bilang kata-kata yang indah itu hilang, ya, isyarat-isyarat itu semuanya hilang, nggak ada yang manfaat kecuali rokaat-rokaat pendek yang saya lakukan di waktu malam. Dan itu adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti cinta kepada Allah. Nah, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kadzdzaba man idda'a bimahabbati. Bohong orang yang ngaku-ngaku cinta kepada aku, kata Allah. Idza janal lailuna ma'anni. Kalau malam datang, mereka tinggalkan aku tidur. Bohong mereka. Kalau ngomong cinta kepada aku, kata Allah. Jika malam datang, mereka tidur. Mereka meninggalkanku, kata Allah. Na ma'anni. Ya, tidur meninggalkanku. Alaisa kullu habibin yuhib an yakhluwa ma'a habibah. Bukankah setiap pecinta itu ingin berdua dengan orang yang dicintainya? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita semua untuk bisa menjalankan sunnah yang mulia ini. Watsani, yang kedua dari sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholatud duha. Sholat duha. Ya. Dan dinamakan sholat duha karena dilakukan di waktu duha. Ya, di waktu duha. Mulai dari naiknya matahari seukuran atau terbitnya matahari seukuran anak panah. Ya. Sebagian ulama menjadikan sholat duha itu sama dengan isyraq. Sama dengan isyraq, sholat syuruk, sholat terbitnya matahari itu, sholat sunnah syuruk. Tapi sebagian ulama yang lain, diantaranya Syekh Ibnu Hajar, ya, mengatakan bahwa isyraq beda sama duha. Beda sama
sama duha. Maka ketika matahari itu terbit, kita sholat 2 rakaat dengan niat sunnah isyraq. Sholat sunnah terbitnya matahari. Kemudian 2 rakaat lagi boleh diniatkan sholat duha, atau mau digabungkan juga nggak apa-apa, sesuai dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa sholat isyraq itu ya duha itu sama, ya. Dan dikatakan oleh musannif wa aqalluha rakaatani, paling sedikitnya duha itu 2 rakaat. Wa aktsaruha 12 rakaat, paling banyaknya 12 rakaat. Dan itu pendapat yang dhaif. Ya. Yang mu'tamad paling banyaknya duha adalah 8 rakaat. Paling banyaknya duha 8 rakaat. Ya. Boleh dilakukan dengan 1 kali salam. 8 rakaat itu 1 kali salam boleh. Tapi yang afdal 2 atau 4 kali salam 8 rakaat. Ya. Seandainya seseorang melakukannya dengan 1 kali takbiratul ihram lebih dari 8 rakaat, maka yang dihitung sebagai duha hanya 8 saja. Yang lain dihitung sebagai sholat sunnah mutlak. Dan sholat sunnah duha juga dinamakan sholat sunnah awwabin. Awwabin artinya jamak dari awwab. Awwab itu artinya raja, orang yang kembali kepada Allah, orang yang taubat. Sholat sunnahnya orang-orang yang senang taubat itu duha. Ya. Dan dianjurkan untuk membaca di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua Al-Ikhlas. Dianjurkan oleh para ulama karena tidak diriwayatkan bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat duha, tapi para ulama menganggap baik, menganjurkan untuk membaca di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua Al-Ikhlas, kemudian kalau mau nambah 2 rakaat lagi Asy-Syams wa Syamsi wa Duhaha, dan di rakaat keduanya wa Duha. Ya. Kemudian kalau mau 6 rakaat boleh surat-surat yang lain, karena memang tidak diriwayatkan bacaan suratnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktuha, dan waktunya min irtifa'is syams, sejak naiknya matahari, terbitnya matahari maksudnya, munculnya, ya, ila zawaliha, sampai zawal, tergelincir ke arah tenggelam, ya, tergelincir ke arah tenggelamnya, sampai waktu zuhur lah kalau kita mau bahasa yang mudah dipahami. Ya, dari waktu duha berakhir dengan dengan datangnya masuknya waktu zuhur. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi fi Tahqiq wa Syarh Al-Muhadzab. Ya.
Dan sholat duha juga sebagaimana yang dikenal oleh banyak orang adalah salah satu ibadah yang siapa yang melazimkannya akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap persendian dari manusia ada sedekahnya. Ada kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Ya. Setiap persendian dari manusia ada sedekahnya. Dan dalam diri kita ada 360 persendian. Semua sedekah dari 360 persendian itu bisa terbayarkan, kata Nabi SAW, dengan 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Ya. Juga salah satu dari keutamaan sholat duha adalah siapa yang menjaga sholat duha itu dia akan dijauhkan dari godaan jin, nah, dari gangguan jin. Watsalits, yang ketiga dari sholat yang dianjurkan, sholat sunnah yang dianjurkan adalah as-sholatut tarawih, sholat tarawih. Wahia ishruna rakaah, dan sholat tarawih itu 20 rakaat, bukan 11. Nah, kalau 11 itu bukan tarawih. Tarawih itu 20. Ya. Bi'asyri taslimat, dengan 10 kali salam. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Dan sholat tarawih juga memiliki banyak keutamaan. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW keluar dari rumahnya di tengah malam. Ya, di tengah malam. Jadi sholat tarawih itu tengah malam, bukan habis isya sebenarnya. Ya. Bahkan kalau nggak salah ya, dalam Hasyiatul Bajuri ini ada disebutkan bahwa sholat tarawih habis isya itu merupakan bid'ahnya para pemalas. Bid'ahnya orang bid'atul kusala, bid'ahnya pemalas. Karena Nabi SAW sholat tarawihnya fi jawfil lail, di tengah malam. Ya. Tapi karena kita sekarang semua pemalas, jadi kita yang ngaku aja kita pemalas. Ya, jadi kita senangnya habis isya. Nabi SAW keluar di tengah malam, kemudian Nabi SAW keluar ke masjid, Nabi sholat di masjid. Kemudian melihat Nabi SAW sholat, para sahabat yang lain ikut di belakangnya Nabi SAW. Ya, ikut sholat bersama Nabi. Ini ya dalil bahwa kalau kita lihat orang sholat di masjid, boleh kita langsung makmuman sama dia, nggak pakai tepok-tepok pundak.
Ya, nggak usah pakai tepok-tepok pundak. Malam pertama begitu, pagi-paginya sahabat-sahabat pada bercerita, ya, pada membicarakan bahwa tadi malam di bulan Ramadan itu, tadi malam Nabi sholat. Karena cerita-cerita malam kedua banyak yang datang, Nabi sholat pada ngikut semua. Ya. Malam ketiga begitu juga. Ya, akhirnya karena keadaan seperti itu banyak yang ikut. Malam keempat Nabi nggak keluar lagi. Malam keempat Nabi nggak keluar lagi. Ya, sampai masjid itu penuh di malam ketiga itu. Maka karena hal itu Nabi SAW di malam keempat nggak keluar lagi. Sampai keluar lagi sholat subuh baru Nabi keluar dari rumahnya. Ya, ketika sholat subuh Nabi SAW duduk di hadapan para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, "Innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul lailah." Saya tahu tadi malam kalian pada ngumpul, begitu kata kalau bahasa kitanya. Saya tahu tadi malam kalian pada ngumpul. Walakin khasyitu an tufrada alaikum salatul laili fata'jazu anha. Tapi saya takut Allah mewajibkan salat malam itu untuk kalian, ya. Dan kalian enggak akan mampu nanti kalau diwajibkan. Ya. Itulah rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai meninggalnya begitu. Sampai meninggalnya begitu. Dan sampai digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar begitu juga. Orang sholat masing-masing. Sholat masing-masing. Di masjid. Pada datang ke masjid cuma sholat sendiri-sendiri. Ya. Kemudian di zaman Sayyidina Umar melihat banyak orang yang sholat sendiri-sendiri, Sayyidina Umar memerintahkan siapa namanya? Sayyidina salah satu sahabat, ya, Ubay bin Ka'ab. Ya. Sayyidina Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam buat semua yang ada di masjid ketika itu. Maka mulai hari itu sholat tarawih dilakukan secara berjamaah sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Yang perempuan-perempuan dipimpin atau diimami oleh Sulaiman bin Abi Hatmah. Ya. Dan Umar memerintahkan Sulaiman bin Abi Hatmah untuk mengimami perempuan di tempat yang terpisah, ya, di musolanya perempuan. Maka ketika Sayyidina Umar terbunuh, digantikan oleh Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman melihat masjid yang ramai di bulan Ramadan itu, di waktu malam, masjid yang ramai, ya, banyak orang, terang. Maka Sayyidina Utsman bilang, "Nawwarallahu qabra Umar." Semoga Allah menyinari kuburnya Umar, kama nawwara masajidana. Sebagaimana dia sudah menyinari masjid-masjid kita. Ya. Dan Nabi SAW hanya keluar di 3 malam. Ya, itu apa namanya? Riwayat yang masyhur. Dan 3 malam itu adalah malam ke-23, ke-25, dan ke-27. Itu yang Nabi keluar.
Dan adalah Nabi SAW sholat dengan para sahabat 8 rakaat. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya dan Nabi sholat lagi 12 rakaat. Dan Nabi sholat lagi 12 rakaat. Bagaimana dikatakan dalam hasyiah kita, kan sahabat takmul kadzalik. Dan sahabat-sahabat begitu juga menyempurnakan di rumahnya masing-masing 12 rakaat jadi 20. Ya. Bidalil annahu kana yasma' lahum aziz ka azizin nahl. Wa innama lam yakun bihim 20 fil masjid syafaqatan alaihim. Wa hiya 20 rakaah. 20 rakaat dengan 10 kali salam. Ya, di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Wa jumlatuha 5 tarwihat, dan jumlahnya 5 kali istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat. Ya, 4 rakaat istirahat. 4 rakaat istirahat. Jadi 20 rakaat 5 kali istirahat. Dan orang yang melakukannya sholat tarawih itu dia niat di setiap 2 rakaat dengan niat tarawih, dan dianjurkan untuk menambah kata min. Ya, usolli sunnatan minat tarawih, gitu ya. Karena tarawih itu 20 rakaat. Kalau 2 rakaat itu belum tarawih. Jadi dianjurkan untuk menambahkan kata min. Usolli sunnatan minat tarawih rakaataini. Ya. Saya niat sholat sunnah dari tarawih. 2 rakaat itu dari 20 rakaat gitu. Ya. Karena yang namanya sholat tarawih itu 20 rakaat, bukan 2 rakaat. Atau boleh juga qiyam Ramadan. Ya, boleh juga usolli sunnatan qiyam Ramadan, boleh. Ya. Walau shalla 4 rakaat minha bi taslimatin wahidah lam tasih. Kalau dia sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka tidak sah. Maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Nabi SAW bersabda, sholatul lail matna matna. Sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Nah, kalau ada yang sholat ya seperti dulu banyak ya. Kalau dulu banyak, kalau sekarang udah banyak yang ngerti, jadi pada 2 rakaat semua. Kalau dulu banyak yang kita temukan sholat tarawih itu 4 rakaat. Ya. Jadi 4 rakaat, udah gitu sholatnya 11 rakaat. Jadi 4 rakaat, 3 rakaat langsung. Cepet. Ya. Tapi ternyata tidak sah 4 rakaat. Ya, harus 2 rakaat. Ya, karena di Mekah setiap 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian diselingi dengan tawaf 7 putaran. Habis itu sholat lagi 2 rakaat, tawaf lagi. Ya, jadi kalau 20 rakaat berarti 5 kali istirahat seperti tadi kita bilang. Wa waqtuha bainal isya wa tulu'il fajr, dan waktu sholat tarawih itu antara isya dan subuh. Dan subuh terbitnya fajar.
Jadi waktunya sama dengan sholat witir. Waktunya sama dengan sholat witir. Setelah melakukan isya sampai, kalau dia sampai jam 9, jam 10 malam belum sholat isya, nggak sah dia ngikut terawih dulu. Harus melakukan isya dulu. Ya, isya sudah dilakukan, baru sah terawihnya. Juga di antara sholat-sholat sunnah adalah tahiyatul masjid. Yang dianjurkan. Sholat sunnah tahiyat masjid. Ya. Dan dianjurkan buat setiap, disunahkan buat setiap yang masuk ke masjid untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, membaca di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Tapi ketika dia terlambat ke masjid, ya, sudah didirikan sholat jamaah, maka hendaknya dia ikut dalam jamaah, ya, dan dapat pahala tahiyatul masjid itu ke dalam sholat jamaah itu. Nah, dikatakan dalam hasyiah kita begitu. Wa yahsul lahu thawabut tahiyah innawaha, dan mendapatkan pahala tahiyat jika diniatkan. Au atlaq alal mu'tamad, ataupun enggak diniatkan atas pendapat yang mu'tamad. Begitu sudah berdiri sholat jamaah, langsung sholat jamaah dapat pahala tahiyatul masjid. Itu kalau dia punya kebiasaan tahiyatul masjid. Dan dimakruhkan untuk melakukan tahiyatul masjid kalau sholat yang fardu sudah didirikan. Ya. Dan dianjurkan di semua masjid kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. Nah, karena Masjidil Haram tahiyatnya adalah tawaf. Dan hilang kesunahannya ketika dia nggak mau melakukan bil i'rad. Ketika dia nggak mau melakukan, maka hilang sunnahnya. Ya. Dan dianjurkan untuk setiap kali masuk masjid. Setiap kali masuk masjid. Ya, masuk, kalau dia keluar lagi, masuk lagi sunnah tahiyat. Keluar lagi, mau masuk lagi sunnah tahiyat. Juga di antara atau sebelum itu bagi yang tidak mau melakukan tahiyatul masjid, maka dianjurkan untuk menggantinya dengan membaca bagiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil azim. 4 kali. 4 kali. Dan dimakruhkan buat orang yang masuk ke masjid tanpa tahiyat. Makruh selama dia duduk di masjid. Hukumnya makruh. Kemudian
di antara sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholat sunnah wudu. Ya, setelah wudu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Bagaimana? Diriwayatkan dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah bahwa aku mendengar suara sendalmu, suara terompahmu di surga. Apa amalan apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, saya enggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah, kecuali setiap kali saya selesai wudu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Kata Sayyidina Bilal, saya sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Dan banyak sekali sholat-sholat sunnah yang lainnya. Di antaranya sholat sunnah taubat, sholat sunnah safar, sholat sunnah tiba dari perjalanan gudu minas safar, ya, sholat sunnah tasbih dan yang lainnya. Dan itu taklim kita malam hari ini ya. Kita berhenti di situ, insyaallah kita lanjutkan dalam taklim yang akan datang dengan fasal tentang syarat sholat sebelum masuk di dalam sholat. Syarat-syarat sebelum sholat. Wallahu a'lam. Di situ ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas sebelum kita tutup, silakan.